Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu. Saya Rija Setiawan dari BRI Amuntai. Jadi mau istilahnya ngobrol-ngobrol sebentar lah masalah desa. Apa Bapak ada waktu? Kebetulan nih kepala desa kami. Oke, kenalkan Pak, saya Rija Pak. Aku sekdesnya Iwan. Oke, terima kasih Pak. Ingat, Oke. Iya Pak, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya untuk bisa kami wawancarai. Jadi di sini kami mau menanyakan bagaimana profil desa ini. Baik. Desa Pulantani ini adalah salah satu desa dari 18 desa yang ada di Kecamatan Horgading, Kabupaten Sungai Utara. Nah, kemudian untuk Desa Pulantani sendiri itu ada terdiri dari 632 jiwa. Kemudian terdiri juga dari 240 kepala keluarga. Terkait dengan luasannya, Desa Pulantani ini luasannya ada 1622 km persegi. Nah, dari luasan itu di Desa Pulantani ini terdapat 1449 hektar hutan yang ada di desa. Nah, kemudian dari hutan yang ada di desa ini di ekosistem gambut, karena memang kita di area gambut, itu terdapat lagi 87,11 hektar kebun purun. Nah, sumber daya alam inilah yang sebenarnya menjadi potensi besar di Desa Pulantani. Terkait dengan jumlah RT-nya, kita punya 4 RT, dari RT 1 sampai RT 4, kemudian ada beberapa organisasi yang memang saat ini tengah berkembang besar di desa kami. Jadi untuk mata pencarian atau rata-rata masyarakat itu seperti apa? Baik. Jadi kalau untuk mata pencarian, kalau untuk laki-lakinya rata-rata hampir 87 sampai 90%-nya adalah petani, kemudian pekebun. Pada saat musim kering mereka akan melakukan penanaman antara padi dengan tumpang sari, labu dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk perempuannya hampir 98%, kecuali yang pegawai negeri sipil ataupun gurunya. Jadi sisanya itu adalah penganyam purun. Jadi memang rata-rata perempuan di Desa Pulantani adalah pengrajin anyaman purun. Kalau untuk letak desanya sendiri Pak, itu di istilahnya bagaimana wilayahnya? Jadi Desa Pulantani ini sebenarnya desa paling pojok di Hulu Sungai Utara nih. Jadi dia berada di Kecamatan Horgading, letaknya di pinggiran Sungai Tabalong, dan kalau kita mau ke Desa Pulantani tidak ada akses mobil ke sini. Hanya ada 4 buah jembatan yang bisa dilalui dengan kendaraan roda 2. Nah, jadi kita punya 4 buah jembatan, dan itulah akses yang dimiliki oleh desa. Jadi sebenarnya desa ini merupakan desa yang memiliki banyak potensi, namun kemudian ada keterbatasan dalam hal akses fasilitas penunjang jalannya. Untuk program-program yang sudah ada di desa itu apa aja Pak? Baik, jadi kalau di desa ini sendiri, di pemerintahan Desa Pulantani, di lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan desa maupun masyarakat sendiri, pertama ada BUMDes Semangat Baru, itu dibentuk tahun 2019 dengan unit usahanya yaitu penyediaan bahan purun. Karena kita tahu sendiri tadi kan bahwa kita punya kebun purun seluas 87,11 hektar, namun kemudian juga ada para pengrajin purun, dan itu merupakan sebuah potensi bagus bagi usaha. Nah, BUMDes Semangat Baru mengambil peluang itu menjadikan unit usaha penyedia bahan baku agar bisa menjadikan bahan baku ini sebagai bahan dasar anyaman purun bagi para pengrajin yang ada di desa. Kemudian ada satu program yang juga bekerja sama dengan BRI di BUMDes Semangat Baru melakukan jasa briling. Nah, itu yang untuk pertama. Kemudian kelembagaan kedua ada namanya kelompok masyarakat peduli gambut. Jadi kelompok ini terdiri dari 19 orang yang dalam konteks kerja mereka adalah mereka melakukan monitoring dan pembasahan lahan gambut. Karena kita tahu bahwa sering sekali terjadi kebakaran. Nah, kelembagaan ini berfungsi untuk melakukan smart patrol atau patroli pintar, di mana mereka melakukan monitoring secara terus-menerus untuk melakukan antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua adalah bahwa dengan mereka melakukan itu, illegal logging juga bisa dikurangi. Nah, kemudian yang berikutnya, saat ini mereka tengah mencoba melakukan inisiasi terhadap restorasi terhadap area lahan gambut yang gersang. Jadi kita ada beli 240 bibit pohon forestry dan agroforestry ya,
Jadi ada Jelutong rawa itu ada 85 bibit pohon, kemudian ada jeruk, kemudian ada mangga, dan juga ada rambutan sebanyak 250 pohon. Nah, itu akan kita tanam di area 1.200 meter dari area belakang pemukiman sampai ke area kerukan yang saat ini posisinya kurang bagus kalau kita lihat. Nah, kita akan coba restorasi itu supaya keadaan ekosistem gambutnya akan lebih baik. Nah, itu untuk yang kelompok berikutnya. Kelompok lainnya adalah ada namanya kelompok kerajinan purun berkat ilahi. Nah, kelompok ini adalah sebagai wadah organisasi di tingkat tapak bagi para perempuan-perempuan pengrajin agar mereka bisa mampu berorganisasi dan memiliki pasar jual sendiri. Nah, kenapa itu dilakukan? Kenapa itu harus dibentuk? Karena kami melihat, selaku pemerintah desa melihat bahwa selama ini masyarakat hanya bisa bikin bakul dan tikar saja. Kemudian harga bakul dan tikar itu sangatlah rendah. Yang ketiga, mereka bekerjanya sendiri-sendiri. Yang keempat, harganya dikuasai oleh pengepul. Jadi mereka tidak bisa berbuat banyak. Jadi nilai jual mereka berbanding dengan harga pokok produksinya hampir tidak berbanding. Nah, pemerintah desa melihat itu sehingga menganggarkan di dana desa pada mulai tahun 2019 untuk mengadakan kegiatan pelatihan anyam purun agar mereka tidak hanya bisa bikin bakul dan tikar, akan tetapi bisa bikin produk-produk kreatif lainnya. Jadi ternyata itu berhasil. Mereka udah bisa bikin tas kerajinan, tidak hanya bakul tapi menjadi produk tas. Kemudian ada produk tas dengan tulisan, kemudian ada kotak pensil, kemudian juga ada sendal hotel dari bahan purun, sampai kepada produk desain modern. Nah, yang terakhir ini rekan-rekan dari kelompok Kube Kerajinan Purun Berkat Ilahi itu sudah mampu membuat produk purun dengan kombinasi kulit. Nah, itu untuk sisi produknya. Kalau dari sisi pemasarannya, kelompok Kerajinan Purun Berkat Ilahi ini sekarang dari anggotanya yang waktu terbentuk pertama 19 orang, sekarang sudah menjadi 53 orang. Kenapa yang sisanya ini bisa nambah? Karena dalam perkembangannya, Kube Berkat Ilahi ini sudah mampu menggait kerjasama kontrak dengan PT Dua Karya Anyam Jakarta, sehingga pembelian harga produk itu lebih terjamin dan jumlahnya juga signifikan banyaknya. Nah, itu juga berdampak ternyata ke desa-desa sekitar. Desa sekitar karena melihat kemajuan Kube Kerajinan Purun Berkat Ilahi di Desa Pulantani, akhirnya di Desa Tambak Sari Panji yang desa tetangganya juga melakukan pelatihan anyaman purun. Terbentuk satu kelompok. Kemudian diikuti lagi oleh desa sekitar. Nah, Desa Jingahujur terbentuk satu kelompok. Kemudian diikuti lagi Desa Keramat, terbentuk satu kelompok. Nah, pada akhirnya Kube Kerajinan Purun Berkat Ilahi di Desa Pulantani ini menjadi sentral kawasan kerajinan bagi 4 kelompok di 4 desa lainnya. Nah, pada saat PO dari perusahaan masuk, maka mereka akan saling kerjasama untuk melakukannya. Karena kalau kita sediakan itu sendiri, tentunya dengan batas waktu pesanan tentu tidak akan sanggup. Sehingga ini sebenarnya bukan untuk Pulantani saja, tapi ini berdampak bagi desa-desa sekitar, terutama di 5 desa ini. Nah, itu untuk Kube Berkat Ilahinya. Ada lagi kelembagaan keempat, yaitu BUMDes Bersama Swarga Lokal. Jadi kita melihat bahwa dengan potensi yang begitu besar, sebenarnya rugi kalau masyarakat itu tidak mampu memanfaatkan dan melestarikannya. Karena dulu mereka berpikir bahwa dengan membakar purun maka hasil purunnya akan bagus. Kita coba upayakan mengubah mindset itu bahwa purun bisa bagus kalau dipelihara dengan baik. Nah, kemudian dengan luasnya lahan gambut dan ada beberapa ikon-ikon wisata yang bagus, akhirnya kemarin kita berhasil mengajak beberapa kepala desa dengan total sekitar 5 kepala desa kita ajak ke ekosistem gambut, kita bawa ke hutan, kita coba melihat potensi yang ada, lalu mereka kemudian bersepakat untuk membangun wisata namanya Susur Awang Rawa Gambut dan Lokasi Kerajinan atau yang disingkat dengan Swarga Lokal. Kenapa Swarga Lokal? Karena Susur Awang Rawa Gambut itu adalah kita berbicara tentang bagaimana berwisata di rawa gambut. Karena jujur saja yang untuk wisata gambut itu di Indonesia hanya ada di Pulantani dan hanya di Haur Gading saja. Satunya lagi wisata yang bernuansa atau berwahana gambut itu ada di Thailand. Satunya lagi ada di Filipina. Jadi Indonesia ini sebenarnya satu-satunya sebuah wisata yang dibentuk dengan konsep wahana lahan gambut. Kalau biasanya kita kan ada sungai, kemudian ada gunung,
Kalau kita ke gunung ada berapa wisata gunung, kalau kita ke sungai ada berapa wisata sungai. Tapi kalau wisata rawa gambut hanya ada di sini, di Indonesia hanya ada di sini. Jadi itu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri sebenarnya bagi kami, mampu membuat sebuah wisata dengan dampaknya adalah bahwa masyarakat yang tadinya ada yang nyetrum ikan, kemudian ada yang illegal logging, akhirnya mereka beralih. Kita menciptakan sebuah mata pencaharian baru, artinya revitalisasi ekonomi terhadap masyarakat. Masyarakat akhirnya bisa mendapatkan hasil untuk penghidupan dan keberlanjutan penghidupan mereka dengan mengantar wisatawan. Dan kita pikir itu bagus. Akhirnya ini ekosistem gambut terjaga, pelestariannya terjaga, masyarakatnya juga mendapatkan hasil dari melestarikan itu. Jadi istilahnya melestarikan wilayah sekaligus dapat manfaat untuk masyarakatnya. Jadi untuk kedepannya nih Pak, apa pencapaian yang belum terwujud yang akan dicapai lagi nih? Iya, jadi untuk pencapaian belum terwujud sebenarnya bahwa untuk wisata terutama ya, ekowisata Swarga Loka ini kita sudah membangun jejaring dengan beberapa dinas SKPD terkait di Hulu Sungai Utara. Kita sudah melakukan komunikasi dengan semua kepala dinas, hampir semua kepala dinas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang menjadi kendala di kita adalah kita cuma punya penyertaan modal 50 juta dikali 5 desa yang bekerja sama 250 juta. Sementara untuk pengembangan wahana wisata itu sebenarnya memerlukan biaya yang besar. Kendala di kita adalah investment, investornya belum dapat. Nah, dan juga apa yang kita lakukan di sini benar-benar berasal dari bottom up. Semua gagasan wisata ini berasal dari komitmen bersama masyarakat yang harapannya bisa didengar oleh SKPD terkait. Karena sampai saat ini infrastruktur yang dibangun, pondoknya itu dari dana desa, ada gazebo-nya, kemudian ces kelotok wisatanya itu benar-benar bersumber dari masyarakat sendiri. SKPD belum menyentuh ini. Satu SKPD yang sudah menyentuh yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dengan program revitalisasi ekonomi. Alhamdulillah ada sedikit. Tapi kita pengen lebih dari itu karena namanya wisata itu selalu berkompetisi. Kita tidak bisa membangun wisata seperti ini ikonnya, sementara wisata lain sudah mulai berkembang. Jadi kita harus selalu mengembangkan itu. Kalau bicara ekosistem gambutnya, kita punya kebun rasau, kebun purun, ada kebun rasau. Habis itu juga kita punya hutan gambut. Kemudian kalau kita bicara hidrologi gambutnya, kita punya kayak khas endemik gambut namanya pohon babati dan mata hundang. Kalau dulu itu orang tua dulu kalau ke hutan, buah babati dan mata hundang itu dijadikan oleh-oleh bagi anak-anaknya. Nah, jadi itu khas yang ingin kami jaga. Kekhasan gambut terkait dengan ekosistemnya, terkait dengan keanekaragaman hayatinya, itu yang kita jaga. Ada 5 jenis kantong semar yang ada di dalam hutan yang kami miliki. Kami menemukan sarang orang hutan. Yang menjadi masalah adalah orang hutannya yang belum sempat kita temukan. Saya sampai bermalam di hutan untuk mencari itu. Nah, kenapa mereka menjauh? Mungkin dikarenakan ekosistemnya yang rusak. Itu sebabnya ke depan yang kami ingin komitmenkan bersama di 5 desa yang terkait dengan wisata itu adalah bahwa kita kembalikan fungsi hutan. Kita rehabilitasi lagi tanaman-tanaman khas endemiknya dengan harapan bahwa keanekaragaman hayati di ekosistem gambut ini benar-benar bisa pulih seperti awal. Mungkin itu. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan ke depannya semua yang belum tercapai untuk dinas-dinas terkait bisa membantunya. Amin. Dan semua bisa tercapai. Jadi mungkin itu saja Pak dari saya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Terima kasih. Kami juga dari Pemerintah Desa Pulau Tani, Kecamatan Pergading mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan rekan-rekan. Semoga ini berdampak baik. Amin. Dan kemudian itu juga menjadi berkah bagi masyarakat di sekitarnya. Oke. Terima kasih Pak. Ya.